Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ibadallah ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya dan tarawih Masjid As-Salam komplek lapangan Jegon mriki Bang nggih. Kula ngertosin Jegon ngoten Bang gitu ya. Pajang. Oh, pripun Pak? Lapangan Jepang gitu ya, masyaallah. Baik, mriki Pajang Surakarta nggih. Masyaallah. Yang mudah-mudahan seluruh yang hadir di tempat ini seperti masjid ini dibangun diberikan nama As-Salam. Seluruh yang hadir di tempat ini, keluarga besar, baik yang tua-tua, yang muda-muda, baik yang kecil-kecil, bahkan yang laki dan perempuannya. Semoga kita keluar dari tempat ini, balik ke rumah-rumah kita kembali, sudah membawa cahaya keselamatan. Dan keselamatan ini mudah-mudahan kita bawa sampai di ujung hidup kita seluruhnya dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena sampai hari ini teng mriki sampun masuk tarawih hari ke-5 nopo ke-4 mriki. Oh, sudah ke-5 ya. Berarti sudah puasa yang ke-4 gitu nggih. Mungkin sebagiannya ada yang puasa ke-3. Alhamdulillah niki hikmahnya insyaallah 10 hari terakhir setiap masjid-masjid kita ramai terus Bapak Ibu. Loh kenapa? Karena kalau hari ini gitu ya, berarti kalau sudah masuk hari yang ke-4, sebagian saudara kita masuk malam yang ganjil kan, berarti ke-5. Berarti besoknya ganjil untuk yang satunya kan gitu ya. Masya Allah. Jadi insya Allah malam terakhir nanti 10 hari mboten naming yang ganjil-ganjil satu sisi saja. Tapi mudah-mudahan tiap harinya, di setiap malamnya, semoga masjid kita makmur dan ramai dalam kebaikan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sehat sedaya nggih Bapak Ibu. Alhamdulillah. Hari ini kita senang sekali, berbahagia Bapak Ibu, karena Allah sampaikan kita dengan bulan Ramadan gitu nggih. Sebagaimana kata Al-Imam Al-Qurtubi ketika beliau menjelaskan kata Ramadan. Innama sumya Ramadan. Kenapa nama bulan ini disebut bulan Ramadan? Kata beliau, li'annahu yarmadud dzunub. Karena bulan inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Imam Qurtubi, adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membakar dosa-dosa kita. Ayyuhrikuha bil a'mali shalihah. Karena di bulan inilah Allah bakar dosa-dosa kita. Dengan apa? Kata Imam Qurtubi adalah dengan amal saleh yang kita lakukan sepanjang hari-hari di bulan Ramadan ini. Makanya Bapak Ibu, kita hari ini bersyukur, hadis yang sering kita dengar itu kalau sudah satu Ramadan jatuh, di antara kemuliaan yang Allah hamparkan niku tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka lebar-lebar pintu apa? Surga. Kalau kita baca penjelasan para ulama, maknanya segala potensi kebaikan Bapak Ibu itu sedang Allah hadirkan kepada kita. Bahkan kata para ulama 8 pintunya seluruhnya di nek cara Jawane napa nggih? Dibiak ngaten nggih. Betul-betul dibuka lebar-lebar. Artinya kita mau masuk surga lewat potensi mana di Ramadan ini? Kerjakan sebaik-baiknya. Ada pintu sedekah, maksimalkan pintu sedekah. Masya Allah, nggih. Makanya orang bisa mencuri kebaikan tanpa mengurangi itu salah satunya, nggih, sedekah, memberi makan iftar, berbuka kepada para shaimin gitu ya. Orang-orang yang sedang berpuasa. Masya Allah, kata Rasulullah, hadis yang masyhur sekali Bapak Ibu, man fattara shaiman, sinten yang memberi iftar, orang yang berbuka gitu ya, iftar, maka kata Rasulullah SAW, kutiba lahu mithlu ajrihi, Allah akan berikan pahala yang semisal Allah berikan kepada orang yang berpuasa
illa annahu la yanqus. Bahkan kalaupun yang kita kasih makan orang yang sedang berpuasa, mungkin ngapunten Bapak Ibu, kita harus betul-betul paham nggih. Ada sebagian amalan itu yang nawakid sifatnya. Nawakid itu artinya menjadi sebab pembatal puasa kita. Tapi ada yang sifatnya nawakis. Napa nawakis itu? Pengurang pahala-pahala kita. Jadi dibedakan nggih Bapak Ibu. Contoh, makan ketika Ramadan itu pembatal atau pengurang? Batal loh nggih, gitu ya. Tapi kalau gibah, dosa besar itu ya termasuk nggih. Ngrasani tonggone nek Ramadan di stop rumiyin, ngeten nggih. Bukan berarti bar halal bihalal terus ngrasani melih gitu ya. Mboten Bapak Ibu. Maknanya ghibah itu tidak membatalkan puasa secara zahir, tapi bisa mengurangi apa? Pahala puasa kita. Masya Allah. Kalaupun orang yang berpuasa itu sedikit Allah kurangi mungkin gitu ya, karena melakukan kemaksiatan dan naudzubillah dengan perkara-perkara yang menjadi sebab pengurang pahalanya. Tapi gara-gara kita memberi makan kepada siapapun yang berbuka, ternyata tidak sedikit pun dikurangi oleh Allah. Illa annahu la yanqus. Masya Allah, min ajri shaim syai'un, tanpa dikurangi sedikit pun kata Rasulullah. Pahala meskipun orang yang berpuasa itu berkurang sebagian pahalanya karena dosa-dosa yang dia lakukan. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, monggo dimaksimalkan segala pintu surga yang Allah hamparkan. Ada pintu sedekah, ada pintu sholat, ada pintu jihad gitu ya. Jihad kita ya termasuk sedang memperjuangkan syariat, segala kebaikan yang hari ini sedang kita perjuangkan. Ini semoga menjadi mujahadah kita, kesungguhan kita dalam menuju jalannya Allah. Kemudian ada pintu puasa, ada pintu-pintu yang lain, pintu aiman, pintu birrul walidain, seluruhnya dipermudah langkah-langkah kita di bulan apa? Ramadan ini. Monggo Bapak Ibu, kita bersyukur. Salah satu cara mensyukuri nikmat itu kita kembalikan nikmat ketemu Ramadan ini dengan cara mencari ridhonipun sinten? Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan pintu neraka ditutup, artinya segala potensi kemaksiatan itu sebetulnya sedang Allah tutupi pada diri kita. Dan yang ketiga, kemudian setan-setan dibelenggu itu artinya setan yang biasa menggiring kita, yuwaswis sudurin nas, yang mengajak kita kepada kemaksiatan. Di bulan Ramadan Allah belenggu. Artinya kata para ulama tidak sebagaimana biasanya. Cuma yang paling di tanda petik nggih, para ulama itu menggarisbawahi yang luweh medeni niku sakjane malah setan das ireng nggih. Maksudnya koncone dhewe Pak gitu ya. Maksudnya para manusianya itu yang tidak dibelenggu Allah. Bapak Ibu, saya nangani kasus yang cukup berat di sekolah itu sampai hari ini nggih. Yang muda-muda menurut saya itu yang paling berat itu kalau sudah anak-anak kita itu naudzubillah, semoga Allah jaga, kalau sudah gandrung, jatuh cinta, sudah itu berat sekali. Dengan lawan jenis, itu saya hari ini baru nangani kasus beberapa orang itu Bapak Ibu. Yang satu clear, yang satu itu Masya Allah. Jari ini mboten enten hubungan, tapi tidak ada pacaran secara resmi, tapi HTS Bapak Ibu. Ngertos HTS? Mbah-mbah ngeten maman model nopo Mas gitu ya. HTS niku hubungan tanpa status. Mudeng maksudipun Bapak Ibu gitu ya. Maksudnya ngapunten nggih. Ndak ada pacaran-pacaranan tapi bendinten ngapunten nggih. Fit call gitu ya. Mboten ngaji, Pak. Sampai-sampai Ramadan kadang-kadang diajak ketemu niku saking berkahnya. Dek ketemu yuk, Dek. Jangan Ramadan. Lu kangen no gitu ya misalkan. Itu kadang-kadang saking berkahnya ndak mau ketemu, Pak, di Ramadan. Tapi Masya Allah nggih, saat puasa mboten ketemu, lah pripun Dik, nanti mawon bar maghrib padha wae gitu ya. Waliyadzubillah. Berat sekali saestu Bapak Ibu. Nangani orang jatuh cinta itu, bahkan baru kenal laki-laki yang baru disenangi belum lama Bapak Ibu. Itu saya masih ingat betul ada seorang anak itu yang Masya Allah nggih, di awal dulu sama hubungan orang tuanya baik sekali. Saya ingat betul itu, ngambil rapot pertama kali itu membersamai orang tuanya dan hidup sekali obrolannya. Tapi setelah semenjak itu sampai ibunya konsultasi dengan saya, Masya Allah, semenjak kenal wong lanang niku nggih, naudzubillahi min dzalik, wal iyadzubillah. Ibunya sudah bukan nomor 2, nomor 3, nomor 4, bahkan nomor pinten nggih. Sekian gitu ya. Wal iyadzubillah. Semoga Allah jaga anak-anak muda kita seluruhnya. Ngaten nggih. Barakallahu fikum. Bapak Ibu, dalam waktu yang singkat niki gitu ya, kula diamanahi naming ya sekitar 15 menit mawon gitu ya. Sampai jam pinten niki Bapak Ibu nggih. Oh bebas nggih. Kula sakniki beton ngeten niki Pak Joko. Dadi rada aman nih gitu ya. Nek jaman riyen gembrobios kula gitu ya.
Saat ini alhamdulillah kula dapat solusi nih gitu ya. Karena kula gampang kemeringet Bapak Ibu gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita insya Allah akan membahas gitu ya. Saya mengambil satu istifadah ketika bulan Ramadan ini dibagi oleh para ulama. Saya kumpulkan dengan beberapa penjelasan para ulama. Setiap ibadah Bapak Ibu ini sebetulnya dibagi oleh para ulama dengan 3 fase. Sebagaimana seluruh ibadah kita nih. Salat itu Bapak Ibu sebetulnya juga dibagi menjadi beberapa fase juga. Fase nopo? Seluruh ibadah wabil khusus Ramadan kita insya Allah akan bahas fase yang pertama dulu. Disebut oleh para ulama fase qabla Ramadan. Masa fase sebelum bulan apa? Ramadan. Ini sebagai pengingat maupun karena ini sudah kita lewati dan bisa menjadi bahan untuk kita sebelum dalam seluruh amal soleh itu kita kerjakan. Fase sebelum. Kemudian fase inda fi Ramadan. Masa fase pada saat apa? Bulan Ramadan. Insya Allah pekan depan kita bahas yang saatnya. Kemudian bagaimana para ulama membahas kalimat fase ba'da Ramadan. Setelah bulan apa? Ramadan. Kita akan bahas yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Fase qabla Ramadan yang sama-sama sudah kita lewati. Para ulama setidaknya yang saya kumpulkan itu menyimpulkan 4 hal sebetulnya. Kerjaan dalam seluruh ibadah kita itu yang mendasar sebelum ibadah itu dikerjakan ada 4 hal. Napa Bapak Ibu? Kita buat rumusnya biar gampil, ada 4 mu. Napa mawon niki? Yang pertama, muhasabah. Napa Bapak Ibu? Muhasabah atau apa itu muhasabah? Introspeksi diri atau bahasa gampilnya nggih evaluasi ngoten nggih. Istilahnya introspeksi diri itu nggih ngitung-ngitung diri. Ingat catatan baik-baik Bapak Ibu, muhasabah itu yang dihitung bukan wong liya nggih, tapi sinten? Diri kita sendiri. Jangan sampai lisan kita ini itu runcing, gampang sekali menilai hidupnya orang lain tapi sangat ngapunten kaku kalau menilai dan menghitung kesalahan diri kita sendiri. Padahal ngapunten nggih, sedaya yang hadir ini ngapunten nggih, wajah-wajah pendosa seluruhnya nggih. Termasuk kula, maksudnya kan gitu ya. Kita ndak ada yang selamat dari dosa Bapak Ibu, ndak ada gitu ya. Kecuali para nabi dan rasul namanya maksum, terjaga. Kalau kita sering-sering menghitung Bapak Ibu, menghisap, bahkan sahabat yang mulia Umar Ibn Al-Khattab beliau memberi nasihat bahwa hasibu, hisaplah diri kalian, anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha. Bahkan kalimat beliau radhiyallahu anhu Umar Ibn Al-Khattab beliau mengatakan sering-seringlah kalian menghisap diri kalian sendiri sebelum kalian nanti akan apa? Dihisap oleh Allah. Orang yang berhasil Bapak Ibu menghisap dirinya sendiri, dia akan ngapunten lebih ringan ketika dihisap oleh Allah nanti. Kenapa? Dia sebelum kemudian berjumpa dengan Allah berarti dia telah lebih banyak untuk mengistighfari. Itu hasil muhasabahnya. Jadi Bapak Ibu, muhasabah itu disimpulkan oleh para ulama, hasilnya selalu 2 hal. Napa Bapak Ibu? Allah hari ini pertemukan kita dengan Ramadan karena Allah ngerti dosa kita masih terlalu apa? Banyak. Ini harus jadi kesimpulan. Ampun malah rumongso nganyel ke gitu ya. Ngapunten Mas, contoh yang tentang berangkat umroh mantuk teng mriko amalan yang terus diucapkan sebelum melihat Ka'bah itu kan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Bareng teng mriki enten adzan, Allahu akbar, Allahu akbar. Pakde kok mboten salat. Ngapunten calengan kula pun kathah Mas, nganyel ke niku nggih. Baik Bapak Ibu, makanya nanti kita akan bahas bagaimana para ulama itu mengkategorikan orang yang sukses dengan Ramadannya. Makanya ini nggih Bapak Ibu, saya sering bilang lebih baik orang itu rumongso salah kemudian berusaha jadi orang yang soleh daripada wis soleh tapi ndak pernah rumongso salah. Itu malah berbahaya. Hati-hati Bapak Ibu. Talbisnya iblis itu betul-betul lekat sekali dengan diri kita. Kita sering tertipu dengan amal kita. Jangan dikira Bapak Ibu, amal yang sudah kita lakukan itu sudah pasti dijamin diterima oleh Allah. Tidak ada yang menjamin gitu. Waktunya 15 menit mawon gitu ya. Sekedar melih Bapak Ibu ya. Biar gampang saya buat 4 rumus insya Allah. Ini saya kumpulkan dengan penjelasan para ulama. 1, muhasabah tadi selalu menghasilkan 2 hal nggih. 1, dosa kita masih terlalu banyak, karena yang kedua amal kita masih terlalu apa?
sedikit. Makanya Allah pertemukan dengan Ramadan. Yang kedua, Bapak Ibu, dan ini menjadi perwakilan seluruh amal sebelum dikerjakan. Termasuk sebelum Ramadan yang sudah kita lewati, harusnya sudah clear. Napa Bapak Ibu? Yang kedua, mujalasah. Apa mujalasah niku? Harusnya kita, Bapak Ibu, sebelum kita beramal niku nggih, sering-sering duduk. Maksudnya sering duduk niku di mana? Kados ngeten iki, gitu ya. Kebiasaan kultum salat Isya niku nggih. Jenengan kalau ke negeri pundi nggih? Timur Tengah niku mboten enten blas, Pak. Tapi nek teng Indonesia masyaallah nggih, kultum tarawih enten, subuh enten mboten Pak Joko? Wah, enten melih nggih, masyaallah. Madrasahnya luar biasa Bapak Ibu. Ini kita memang betul-betul dididik betul sama Allah. Makanya mujalasah itu sebetulnya nggih, kita itu duduk dengan para ahli ilmu, duduk-duduk di majelisnya para ulama dengan harapan, berarti yang kedua satu evaluasi diri, yang kedua itu membekali diri dengan apa? Ya, kalau para ulama menjelaskan dua hal setidaknya, ilmiah dan Qur'aniyah. Ilmiah itu ilmu tentang puasa, ilmu tentang sholat taraweh, ilmu tentang zakat, ilmu tentang mencari Lailatul Qadar dan seterusnya. Untuk bekal kita, karena syarat ibadah itu diterima dua, nggih. Napa? Niate bener, carane juga harus apa? Bener. Dan ini butuh ilmu, Bapak Ibu, gitu nggih. Masya Allah. Saya tidak panjang lebar masalah ini. Yang ketiga, Bapak Ibu, disebutkan oleh para ulama adalah mumarasah. Yang kedua itu yang ketiga, ngapunten. Mumarasah. Napa mumarasah itu? Membiasakan diri kita. Ngaten nggih. Jadi fase sebelum Ramadan yang sudah kita lewati maupun fase-fase sebelum kita beramal, Bapak Ibu, maka sepatutnya bagi kita itu sebetulnya nggih, latihan riyin. Harusnya gitu. Gitu ya. Makanya sejak Rajab ada madrasah menanam gitu nggih. Sya'ban ada madrasah nyirami. Ramadan wayahe napa? Manen. Cuma kalaupun hari ini ada orang sing gur memanen gitu ya. Maksudnya Ramadan nembe jedul ampun ditangleti nggih Bapak Ibu. Dengarin Pak D, wah ngoten niku insyaallah sesuk mboten balik melih nggih. Loro ati jenenge. Tolong dibersamai. Orang yang masuk Islam saja pertama kali namanya mu'allaf. Tahu mu'allaf itu artinya apa Bapak Ibu? Orang yang perlu diikat hatinya. Tolong dibersamai. Itu orang yang godaannya besar sekali gitu ya. Jangan lihat casingnya gitu nggih. Masya Allah, tapi lihat hatinya yang hari sudah terpaut dengan masjid, tolong dibersamai. Nek perlu dijamu sing kathah ngaten nggih. Kersane kuwaregen turune teng masjid. Wah, Masya Allah niku nggih. Insyaallah bangun subuhan teng masjid ngaten nggih. Tapi ampun kesupen sahur Bapak Ibu gitu ya. Mumarasah itu penting. Latihan dulu gitu ya. Masya Allah. Tapi ini sudah kita lewati, tidak panjang lebar. Yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang keempat adalah munafasah. Munafasah niku napa? Berkompetisi dalam apa? Kebaikan. Kalau kalimat yang sering kita dengar itu fastabiqul khairat gitu nggih. Munafasah fil khairat itu sami sebetulnya adalah berkompetisi di dalam kebaikan. Seperti yang Allah sampaikan di surat Al-Baqarah nggih, ayat 148. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walikulli ummatin walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat." Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a ila akhir ayat. Allah katakan, dan setiap umat, kata Allah Subhanahu wa taala, wijhatun huwa muwalliha, mereka punya kiblat yang mereka menghadap kepadanya. Maka Allah sampaikan fastabiqul khairat, berlombalah dalam kebaikan. Bapak Ibu, saya sering bilang dalam majelis-majelis, kalau urusan dunia niku mboten sah berlomba. Ngaten nggih, karena dunia itu timing sifatnya. Timing niku nek cara Jawane napa nggih? Pun enten wayahe. Ngaten nggih. Jadi setiap kita ini sampun enten jatah rezekinya masing-masing, dan saatnya nek pun wayahe itu mesti sampai, gitu ya. Cuma urusan akhirat wajib berlomba, Bapak Ibu. Kita punya kesempatan beda-beda, maksimalkan perlombaan yang bisa kita maksimalkan. Kalau kita tidak bisa berlama-lama misalkan baca Quran, cari lomba yang lain bisa kita menangkan, sodakohnya misalkan gitu ya. Kita kalau kalah dengan sodakohnya, coba terawihnya dimaksimalkan 30 hari tanpa bolong misalkan gitu. Barakallahu fikum. 4 hal ini Bapak Ibu yang disebutkan fase sebelum, insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan kita setelah ini nanti, berarti pekan berikutnya insyaallah gitu fase pada saat Ramadan yang kita akan lebih detail, karena fase ini yang sedang kita ikhtiarkan bersama. Mudah-mudahan goal selesai Ramadan nanti Bapak Ibu, Allah ampuni dosa-dosa kita seluruhnya, ngaten nggih.
Dan siapapun saya berdoa, karena berkahnya Ramadan itu Masya Allah luar biasa, betul nggih? Ada orang-orang yang kadang-kadang sebelum Ramadan tidak pernah nongol ke masjid, tiba-tiba Ramadan mak petungul jegagi ke masjid niku Masya Allah. Itu sedang dicintai Allah, tolong jangan berkecil hati. Dan saya pesan kepada para jamaah, tolong dibersamai. Ngeten nggih? Mudah-mudahan 4 hal tadi Bapak Ibu. 1, muhasabah, introspeksi diri. 2, mujalasah, kita mempersiapkan bekal ilmu maupun Quran gitu ya, yang akan kita bawa dalam madrasah Ramadan ini. Yang ketiga tadi mumarasah, kita latihan sebelum amal itu kita kerjakan. Yang keempat adalah apa? Munafasah fil khairat, berkompetisi. Hadirkan jiwa saing Bapak Ibu selama Ramadan ini, karena Ramadan ini adalah arena kompetisi kita. Bukan bicara siapa yang paling semangat di awal, tapi bicaranya apa yang paling bisa bertahan sampai di akhirnya nanti. Barakallahu fikum, semoga bisa bermanfaat nggih. Sedikit menika nggih, mboten sedikit ding rodok kata gitu ya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup majelis ini dengan hamdalah kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.